Horas. Nama saya Bintang Rafael Cornelius, bisa disebut dengan Bintang Simatupang. Saya adalah pemuda kelahiran DKI Jakarta yang berdarah Batak Toba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan adat istiadat dalam suku Batak Toba. Yang kita ketahui, Batak itu adalah 6 subetnis, mempunyai 6 subetnis. Yang pertama adalah Toba, yang kedua adalah Angkola, yang ketiga adalah Simalungun, yang keempat adalah Karo, yang kelima adalah Pakpak Dairi, yang keenam adalah Mandailing. 6 subetnis ini bersatu padu dalam suku yang disebut Batak. Batak ini sebetulnya bukan suku, tetapi lebih cenderung adalah bangsa. Kenapa disebut bangsa? Dalam abad tahun disebut Batak itu adalah bangsa Batak, yang berarti bangsa, sebuah bangsa yang kita ketahui pengertian dari bangsa tersebut adalah sebuah perkumpulan masyarakat yang sudah mendiami sebuah wilayah atau sebuah tempat yang luas wilayah tersebut sangatlah besar dan mempunyai banyak ragam masyarakatnya, seperti itu. Lalu dalam bangsa Batak ini yang terlebih yang saya sebutkan yang kita akan bahas adalah Batak Toba. Batak Toba mendiami di daerah Tanah Toba atau disebut Tanah Toba, yang meliputi kabupaten yang pertama Tapanuli Utara, yang kedua Kabupaten Toba, ketiga Kabupaten Samosir, yang keempat Kabupaten Ubak Kasudutan. Lalu ada beberapa kabupaten yang saya tidak sebutkan 4 ini, yaitu yang selanjutnya adalah Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Tengah beserta Kota Madia Sibolga. Jadi total dari wilayah penyebaran Batak Toba adalah 6 wilayah tersebut. Tetapi pada zaman dahulu, yaitu pada Kerajaan Maropat atau disebut dengan Harajaon Maropat, yaitu adalah dinasti sewaktu Sesama Raja masih memerintah di Tanah Toba. Dinasti Maropat ini adalah 4 kerajaan yang meliputi daerah yang pertama Selidung. Daerah Selidung ini adalah yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah daerah Selidung, meliputi Tarutung, meliputi Pahai, meliputi Pangeribuan, meliputi Garoga, meliputi Sepahutar, dan terakhir adalah Anden Koting. Nah, itu yang disebut Selidung. Lalu lanjut lagi kita, yang kedua adalah Toba. Wilayah Toba sendiri adalah wilayah yang daerahnya meliputi Muara, Kecamatan Muara, yaitu bertempat pada kabupaten administrasinya itu Tapanuli Utara. Sebagian tanah Toba ini, wilayah Toba ini ada di daerah Taput, dan sebagian besar ada di daerah Kabupaten Toba sendiri. Kalau Kabupaten Taput yang tadi saya sebutkan, yaitu Kecamatan Muara. Kecamatan Muara itu adalah sebuah kecamatan yang ada di pinggir Toba atau Danau Toba, dan administrasinya termasuk pada Tapanuli Utara, yang umumnya pada muara tersebut marga-marga yang menempati ialah marga Simatupang, Aritonang, dan Sregar. Itulah ketiga marga yang menjadi marga pembuka huta atau pembuka kampung wilayah di Muara. 3 marga ini adalah kakak adik dari turunan Raja Lutung. Lalu lanjut lagi ke daerah Balige. Daerah Balige, daerah Laguboti, daerah Segupar, daerah Selain, daerah Posea, daerah Lubajulu, daerah Uluan, dan daerah Ajibata. Lalu di daerah yang tadi saya sebutkan ada juga daerah Habicaran, daerah Pitupohan Merati, dan daerah Nasau. Pada daerah Toba sendiri sebetulnya dibagi lagi menjadi ketiga wilayah. Yang pertama adalah Toba Hulbung, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu Muara, Balige, dan meliputi sampai ke Laguboti. 3 daerah itu termasuk Toba Hulbung. Yang kedua adalah daerah Uluan. Daerah Uluan itu termasuk daerah
di daerah Uluan, di sekitar Persea dengan Sigupar. Dia tepat di wilayah diapit dengan dua wilayah tersebut, dan daerah itu disebut dengan daerah Uluan, dan sampai dengan Persea dan sampai ke Lubajulu. Lubajulu itu adalah daerah kecamatan yang arahnya itu ke kota Parapat atau ke Aji Batas, bisa seperti itu. Itulah disebut daerah Uluan. Lalu yang ketiga adalah daerah Bicaran. Daerah Bicaran ini termasuk daerah Sigupar, Silaen, Pitupohan, Tasau, dan Habicaran. Daerah itulah yang menjadi daerah disebut Habicaran, Toba Habicaran. Tetapi umumnya bila mana orang asli dari daerah sana disebut Perhabicaran, seperti itu. Tetapi intinya mereka masih dalam wilayah Toba. Nah, lanjut lagi pada daerah Hubang. Daerah Hubang ini juga sebagian masih meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Kecamatan Siborong-Borong. Kita ketahui Kecamatan Siborong-Borong ini mempunyai Bandara Internasional Silangit. Ya, Bandara Internasional Silangit yang bertempat pada Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Itulah daerah Hubang yang masih termasuk daerah kabupaten administrasinya Tapanuli Utara. Nah, lalu daerah Hubang sendiri itu adalah daerah pada Kabupaten Hubang Hasundutan itu. Kabupaten Hubang Hasundutan meliputi daerah Paranginan, daerah Litong Nihuta, daerah Dolok Sagul, daerah Bakara, daerah Tipang, lalu daerah Pakat, Perlilitan, Onat Gajang, dan Tarabitang, dan terakhir Cijama Pulang, dan lainnya seperti itu. Nah, itulah daerah pusat kerajaan dari Harajawan Maropat. Pada dahulu Raja Maropat sendiri berpusat sebetulnya di kerajaan rumah dinas lah, seperti sekarang disebut di Bakara. Bakara itu adalah rumah atau kalau sekarang bisa disebut dengan kantor ya, seperti setingkat dengan kantor wali kota atau kantor gubernur lah ya. Kantor gubernur yang pada sekarang itu disebut dengan kantor Pemprov ya, pemerintahan provinsi lah, seperti itulah kira-kira sebandingnya atau setingkat dengan provinsi, seperti itu. Nah, pada di daerah Bakara sendiri ialah tempat lahirnya Sisingamangaraja dari 1 sampai ke 12. Itulah tempat sakral bagi mayoritas orang Batak Toba. Nah, Sisingamangaraja ini sewaktu ia masih memimpin, ia juga menyebarkan agama namanya agama Parmalin, penghanut kepercayaan asli Batak Toba, yang sampai sekarang masih dilestarikan, masih ada pengikutnya, masih ada yang mempercayai, menganut kepercayaan Parmalin. Parmalin sendiri berpusat pada daerah Toba, tepatnya di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, di sebuah kampung atau yang disebut dengan Huta Tinggi. Huta Tinggi ini ialah daerah pusat dari kerohanian Parmalin. Ya, Parmalin ini bukanlah sebuah agama sesat atau menghanut kepercayaan yang mempercayai roh nenek moyang, tidak. Sejatinya Parmalin ini ialah sebuah kepercayaan yang juga mempercayai adanya Tuhan. Tuhan dalam bahasa Batak Toba disebut Mulajadi Nabulon. Mulajadi Nabulon itu ialah adalah Tuhan bagi orang Batak. Sebetulnya itulah penyebutan yang asli dalam suku Batak Toba. Dibilang Tuhan ialah di Batak Mulajadi Nabulon. Itulah yang masih sampai sekarang ini dipakai oleh orang Batak Toba yang menganut kepercayaan juga Kristen, terlebih pada gereja Batak yang terkenal dan terbesar di Indonesia, yaitu HKBP, beserta beragam gereja-gereja Batak lainnya seperti HKI, GKPI, GPKP, Gereja Penguat Kristen Batak, dan lain-lainnya. Dan pada Kristen sendiri
seperti yang tertulis pada Alkitab bahasa Batak menyebutkan Allah itu adalah di Batak. Nah, bagi saya yang menggeluti bidang kebudayaan dan adat istiadat Batak Toba ini, melihat bahwasannya Permalin ialah sebuah agama yang masih asli merawat adat istiadat Batak Toba itu, seperti adanya hari Sipahalima, Sipasada, itu merupakan hari-hari yang diistimewakan dan hari-hari yang dirayakan oleh, sebetulnya ini hari-hari yang dirayakan oleh orang Batak Toba itu sendiri, tidak hanya untuk Permalin. Permalin ini hanya melanjutkan, atau mereka lah yang sangat aware, yang sangat peduli dengan hari-hari penting bagi orang Batak Toba itu. Dan saya menekankan di sini, disclaimer bagi kita semua, kita jangan melihat Permalin adalah sebuah agama atau sebuah kepercayaan sesat. Tidak sejati seperti itu. Saya melihat bahwasannya di sini titik kekudusannya orang Batak yang asli, yang dahulu apapun kita percayai. Sebetulnya agama asli orang Batak tidak hanya Permalin, ada juga Perbaringin. Permalin dan Perbaringin sepertinya sama, tetapi pada dalam prakteknya mereka ini saling berbeda, seperti pemakaian aksesoris agamanya dan juga tata cara pada ibadahnya itu juga beda, dan pemimpinnya pun lain. Kalau di Permalin itu disebut dengan marga, mereka itu naik pos-pos, itulah Pangulu nih Permalin. Pangulu itu disebut dengan bahasa Indonesianya adalah pemimpin ya. Pemimpinnya itu adalah marga naik pos-pos. Seperti itu. Nah, yang saya ketahui marga naik pos-pos ini adalah turunan dari marga Donda Ujung atau disebut Tauruk. Yang saya ketahui bahwasannya naik pos-pos ini seorang pemimpin Permalin, mereka dahulu tinggal atau mereputa atau berkampung di daerah Cipoholon. Cipoholon itu adalah sebuah kecamatan di Tapanuli Utara yang masih daerah Slidung yang merupakan daerah penyebaran dari marga-marga naik pos-pos yang seperti Sitomeyang, Utauruk, ya, Semanung Kalit, seperti itu, dan lain-lain sebagai riak ya. Nah, itulah yang membawakan marga Utauruk menjadi naik pos-pos dan sekarang menjadi ketua dari perkumpulan Permalin itu sendiri. Nah, kita balik lagi kepada konteks adat Batak Toba. Adat Batak Toba ini bagi orang Batak, adat ini adalah sesuatu yang sangat sakral yang mereka lakukan dari masih di dalam kandungan sampai pada ke tanah, kembali ke tanah. Nah, setiap prosesnya itu mempunyai makna-makna yang sendiri dan mempunyai aturan-aturan yang sendiri. Seperti sewaktu kita masih di dalam kandungan disebut dengan, kalau di tanah Jawa disebut 7 bulanan. 7 bulan, kalau kami orang Batak Toba disebut membusuri atau memberikan ulos gula gabe. Seperti itu. Nah, itulah disebut 7 bulanan. Tetapi sebenarnya bukan kita melihat, bagi orang Batak tidak melihat bulannya, akan tetapi prosesi tersebut esensinya untuk memperkuat seorang calon ibu untuk melakukan persalinan, memberikan kekuatan untuk bisa melewati masa-masa tersebut. Bagi orang Batak, ulus mula gabe, memberikan ulus mula gabe atau juga melakukan rangkaian adat, yaitu membusuri, tidak melihat dari bulanan seorang ibu yang mengandung, tetapi kapankah seorang ibu tersebut dekat dengan menjelang kelahirannya, seperti itu. Itulah sebelum melahirkan, mungkin entah beberapa hari sebelumnya dilakukanlah membusuri, seperti itu intinya. Lalu setelah lahir bayi tersebut,
itu juga dilakukan adat istiadat juga ya. Lalu juga lanjut lagi, kalau ketika dia poso atau remaja ya, pemuda pada umat Kristen itu disebut dengan katekisasi. Dalam bahasa Batak disebut malua. Malua itu juga pun disisipi dengan berkat-berkat daripada pelaksanaan adat istiadat tersebut. Pangupa-upa di situ juga dilaksanakan. Dan juga lanjut lagi ke jenjang pernikahan pun itu saatnya orang Batak disebut dewasa kalau misalnya dia sudah menerima adat penuh atau disebut adat nagok. Itulah yang adat Batak, yang Batak Toba yang disebut adat nagok. Bila mana seseorang atau kedua pasangan sudah menerima adat nagok, itulah disebut mereka sudah dewasa. Nah, ketika lanjut lagi, kalau misalnya meninggal pun ada beberapa tingkatan seperti mate dakdana, mate poso-poso sewaktu dia masih bayi, mate poso juga. Mate poso itu waktu naposo dia meninggal. Lalu mate makar ketika sudah menikah tetapi anaknya masih kecil-kecil, meninggalkan anak-anaknya dan beserta keluarganya. Lanjut lagi di mate sarimatua ketika sudah berumur dan mempunyai cucu tetapi ada anaknya baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah. Lanjut lagi sarimatua. Sarimatua itu ada bagi orang Batak yang sudah menikahkan anaknya semua dan mempunyai cucu atau cicit. Nah, lebih tingginya lagi, paling tinggi ialah Mauli Bulung. Mauli Bulung ini adalah tingkatan yang paling tinggi bagi orang Batak Toba, karena Mauli Bulung itu esensinya diambil dari sebuah daun yang katanya bila mana orang Batak itu yang meninggal ialah yang meninggal atau tua atau orang tua dahulu. Jadi daun itulah yang paling tua yang pasti akan gugur. Nah, seperti itu Mauli Bulung. Mauli Bulung itu juga mempunyai filosofi bahwasannya orang Batak itu yang berumur lah duluan mereka pergi. Jadi maksudnya ialah tidak ada keturunan yang melampaui si orang tua tersebut. Jadi keturunannya masih lengkap, tidak ada yang berpulang terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi haruslah si orang tua tersebut yang berpulang dahuluan daripada keturunannya tersebut. Tetapi konteksnya di situ ialah si orang tua tersebut mempunyai cucu dari laki-laki dan perempuan dan juga sudah mempunyai cicit, bahkan buyut. Dalam bahasa Batak kalau buyut itu adalah kondok-kondok, bila cicit itu nini dan nono, dan cucu disebut dengan pahopu. Itulah tingkatan-tingkatan kematian dalam adat Batak Toba, dan itulah rangkaian adat yang akan dilaksanakan orang Batak itu sendiri. Sampai dia ke kuburan pun dipestakan, namanya disebut pesta tambak, atau juga mengkalkoli memindahkan tulang berulangnya nenek moyang untuk ke kuburan yang lebih bagus disebut dengan tambak atau batu napir. Penangkok, saring-saring. Penangkok itu artinya adalah menaikkan tulang berulang leluhur. Ya, itulah keunikan orang Batak, dari lahir, dari dalam kandungan sampai dia kembali ke tanah dan jadi tulang berulang. Itu pun semua dilaksanakan adat istiadat yang sangat-sangat beraneka ragam. Sangat bangga sekali dengan adat budaya Batak Toba ini, mengajarkan kita supaya selalu menghormati jasa-jasa leluhur kita semua, seperti itu. Dan itu pun adat istiadat tidak ada yang bertentangan dengan norma-norma agama yang kita sudah anut. Sejatinya adat budaya Batak Toba adalah adat yang masih relevan dengan agama-agama di Indonesia ini, karena semua agama saya rasa pasti klop dengan adat budaya Batak ini, seperti itu. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan atau kelebihan atau salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Ulate Butima Horas Mandala Gabe. Horas.